Udah mekanik gitu. Ada nggak alat yang ini? Lebih Alat yang modern. alat modern. Jadi kalau dilihat dari modernnya, ya alat ada alat-alat yang modern, mesin juga alat-alat yang modern. Gitu. Kalau perbedaannya terletak di mana sih sebetulnya alat dan mesin ini? Oke, siapa ya? Saya ingin tahu yang lain. Ada yang jurusan ini dulu SMK pada saat masih ini, sebelum ini, undergraduate, sebelum masuk ke college, nah, sebelum masuk ke uni, apa namanya, Poliwangi, dulu SMA atau SMK ini rata-rata kelas 2 ini? SMA ya? SMA, Pak. Wow, Saya SMK nih. enggak. Coba yang SMK ini, SMK apa ini? Yang Gimana, Pak? SMK, SMK. Oke, silakan, Kerta. Baik Pak, kalau dari saya sendiri menurut saya alat apa ya perbedaan alat dan mesin Mm-mm. ya Pak ya. Menurut saya sih kalau pengertian alat yang setahu saya adalah benda yang digunakan untuk mempermudah kita melakukan sesuatu Mm-mm, hal. oke. Untuk mesin sendiri itu kan alat atau pengertian apa ya umumnya itu alat elektrik atau biasanya bisa dibilang ya digunakan apa ya yang digerakkan oleh energi atau Oke. hal seperti itu Pak. Kayak Oke. gitu sih Pak. Jadi letak Itu perbedaannya ada ada di mana? Yang saya tanyakan adalah letak perbedaannya sebetulnya. Biar nanti kalau kalian gini. letak perbedaannya sih Mm-mm. letak perbedaannya sih di apa ya Pak ya dalam hal mesin apa ya mekaniknya Pak kayak gimana ya susah untuk bilangi karena ya Terlampau ini bukan ya. anak mesin gitu Pak bukan anak mesin gitu dari hal tersebut Oh, dulu mungkin dulu anak sekolah di mana dulu? saya SMA Pak, MAN Pak di Oman ya. Bali. Oh, manusia anti neraka nih. Oke, oke. Ya, maksud saya begini, biar nanti kalian itu ketika saya tanya ini alat atau mesin itu kalian bisa membedakan mana alat mana mesin. Contoh gini, kipas angin, alat atau mesin kira-kira? Alat, Pak. Kipas angin alat. Oke, Yunita bilangnya alat gitu. Kalau Yuliana Trisnasari, kipas angin itu alat atau mesin? Mesin, Mbak. Mesin. Kalau Francisca, Mesin, Pak. mesin. Cindy Ardianti, Mesin, Pak. mesin. Sekarang kalau Cangkul, Wahyu Aji Saputra, alat atau mesin? Kalau cangkul alat, Pak. Alat ya. Gilang, Cangkul itu alat atau mesin? Alat, Pak. Alat. Nah, dari dua dua hal tersebut ya, ada alat, ada mesin, gitu ya. Ada cangkul, ada kipas angin. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya di mana? Jawabnya langsung unmute Kalau aja. You, kalau you, dari saya you Pak, can unmute your saya microphone, and if you berpendapat want to boleh ask Pak. something you can raise your hand or you can interrupt me. Jadi langsung aja, nggak usah apa ya, nggak usah di chat nulis, nggak usah. Jadi langsung unmute aja biar saya bisa lihat di monitor. Apa namanya? Kalian interrupt saya nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu misalkan sesi berakhir. Kalau misalkan ada ya sesuatu, there is something that you have to wanna ask. Jadi you just unmute your microphone, then you can show your voice. Nggak masalah, langsung interrupt saya nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu dipersilahkan langsung apa ya, nggak usah ya. Jadi oke, you can just inilah apa namanya, ya terserah kalian mau ngomong apa gitu ya. Nggak usah nunggu dipersilahkan dulu gitu ya. Oke, kita kembali ke alat dan mesin tadi. Jadi kalau misalkan kita lihat apa namanya, cangkul tadi saya seperti contohnya, kemudian ada kipas angin gitu ya. Eh, Kalau dari dua benda itu letak perbedaannya ada di mana? Saya Pak izin Oke, Ada. oke, dengan oke, gini kalau untuk letak perbedaannya sih untuk penggunaannya Pak. Kalau untuk oke. cangkul sendiri menggunakan
tangan ya kan, Oke. digerakkan oleh tangan sendiri. Oke. Kalau untuk mesin kan digerakkan oleh mesin. Dari situ sih perbedaannya. Oh gitu. Dari Jadi yang apa ya satu namanya? digerakkan oleh tangan, Perbedaannya di situ. yang satu digerakkan oleh Dari mesin. kita Gitu. sendiri. Oke, yang lain. Ini menarik. Ini belum kita belum masuk ke materi. Izin Siapa tadi? Oke, April. izin menjawab, Pak. Silakan. Aprilia. Mm-mm. Perbedaannya pada tingkat kesederhanaan susunannya. Oh, kesederhanaan susunannya. Jadi kalau alat kan susunannya sederhana toh, Pak. Penggunaannya juga manual. Kalau itu tadi kipas mesin? angin kan susunannya lebih kompleks lagi. Oke. Jadi sebetulnya nggak ada yang sederhana, nggak ada yang kompleks gitu ya. Masing-masing punya ininya sendiri-sendiri, punya fungsinya sendiri-sendiri. Baik. Saya apresiasi pendapat kalian. Nanti akan tahu bedanya di mana, letak perbedaannya antara alat dan mesin. Di slide-slide selanjutnya akan kita bahas tentang itu. Cuman kita masuk dulu ke materinya, biar nanti ketemu untuk perbedaan what is the difference between tools, ya, alat dan juga mesin. Nanti perbedaannya di mana. Nah, kita bahas tentang alat dan mesin pertanian dulu. Nih, kita ngomongkan di pengertiannya dulu ya. Ada pengertian. Untuk alat dan mesin pertanian, kita biasa sebutnya dengan alsintan. Gitu. Jadi kalau di Indonesia, ketika misalkan kalian bertemu dengan orang-orang di dinas pertanian, gitu ya, dengan orang-orang penyuluh pertanian yang bergulat dengan dunia pertanian, menyebutkan alat dan mesin pertanian itu kita sepakati dengan nama alsintan, gitu ya. Jadi alsintan itu alat dan mesin pertanian. Nah, selain alsintan ada istilah juga tentang mekanisasi. Kalau mekanisasi itu begini. Dulu kan orang lebih banyak menggunakan ini ya, kayak misalkan panen gitu ya, panen menggunakan sabit gitu. Kemudian mengolah tanah menggunakan cangkul gitu ya. Ada beberapa yang kemudian diganti. Yang dulunya juga kalau membajak itu menggunakan hewan. Wah, sekarang udah mengganti jadi traktor itu. Perubahan dari manual ke mesin tadi itu, itulah yang disebut dengan mekanisasi. Ya, jadi proses penggantian dan penggunaan berbagai macam mesin serta beragam sarana teknik yang ditunjukkan untuk menjadi alat pengganti bagi tenaga manusia maupun hewan. Yang dulunya dikerjakan oleh hewan, yang dulunya dikerjakan oleh manusia, digantikan dengan mesin, itulah yang disebut dengan mekanisasi. Bisa dipahami sampai sini? Apa itu mekanisasi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi penggantian lah, yang dulunya dikerjakan manusia, sekarang dikerjakan oleh mesin. Nah, itu disebut dengan mekanisasi. Nah, kalau di industri, mekanisasi produksi itu intinya gini. Alat dan mesinnya itu digunakan untuk create produk. Jadi untuk meng-create sebuah produk, untuk meng-create sebuah sesuatu. Baik itu alat berat, kemudian mesin-mesin yang ada di pabrik gitu misalkan ya. Untuk di industri, itu digunakan untuk menghasilkan barang. Kalau ngomongkan mekanisasi produksi pertanian, berarti alat dan mesinnya itu digunakan untuk meng-create produk apa? Produk-produk hasil pertanian. Nah, di situ. Nah, mekanisasi pertanian terus apa kemudian? Kalau mekanisasi tadi apa? Bahasa gampangnya, bahasa sederhananya menurut kalian. Oke, silakan April. Pergantian tenaga kerja dari hewan atau manusia kemudian digantikan oleh teknologi yang lebih maju lagi. Oke, digantikan oleh mesin gitu ya kalau mekanisasi. Nah, sekarang kalau mekanisasi pertanian. Gimana, April? Kalau mekanisasi pertanian berarti
dasar teknik pertanian yang mencakup bidang teknik mesin budidaya pertanian. Maksudnya kalau dulunya dari kerbau terus digantikan oleh traktor gitu, Pak. Oke. Oke, ada pendapat yang lain? Jadi kita pakai bahasa yang sederhana saja ya. Yang lain kalau mekanisasi pertanian itu berarti apa? Oke, Eva Aprilia. Proses perubahan penggantian berbagai macam mesin pertanian yang dulunya menggunakan tenaga manusia maupun hewan berubah menjadi tenaga mesin. Oke. Masih ada yang ingin berpendapat? Ini bagus-bagus nih ininya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Apa sih sebetulnya mekanisasi pertanian? Oke. Jadi benar semua apa yang disampaikan oleh April maupun juga Eva tadi. Dimana kalau ngomongkan mekanisasi pertanian intinya kan gini. Di dalam pertanian itu kan ada proses produksi gitu ya. Proses produksi, proses pengolahan, proses pengendalian, ya kan? Proses pengelolaan. Semuanya yang dulunya itu dikerjakan oleh hewan maupun manusia itu diubah atau digantikan oleh mesin sekarang. Itulah yang disebut dengan mekanisasi pertanian, gitu ya. Nah, kalau ngomongkan produksi itu kan kalau kita di pertanian itu ada dua wilayah. Yang pertama itu adalah on farm. Ini minta tolong nanti dicatat ya. Ada off farm. Kalau on farm itu berarti masih ada pada lahan, di field, di sawah, di ladang, di kebun ya, di on farm, di tanahnya, di lahan gitu ya, on farm. Sedangkan off farm itu adalah ketika selesai dipanen, masuk ke dalam proses pengolahan, masuk ke dalam proses pendistribusian, itu disebut dengan proses off farm. Jadi ada dua wilayah. Kalau ditanya ini dalam proses on farm atau off farm? Kalau on farm berarti mulai dari dia penyemaian, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, sampai kemudian panen, ini disebut dengan wilayahnya wilayah on farm. Wilayah off farm yaitu wilayah pasca panen, yaitu mulai dari transportasi misalkan, kemudian ada proses sortasi, grading, kemudian ada pengolahan, ada labeling, packaging, kemudian ada sampai pendistribusian, ada pemasaran di situ. Itu disebut prosesnya di wilayahnya wilayah off farm. Nah, di situ. Semuanya kalau ngomongkan mekanisasi mulai dari penyemaian, penyiapan benih, tadi ya mulai ada perawatan, penanaman, perawatan, pemanenan, semuanya digantikan oleh mesin, itulah disebut dengan mekanisasi pertanian. Ya di situ. Bisa dipahami mengenai pengertian ini dulu sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Okay. Nice. Well, nah tujuannya apa sih tujuan dari mekanisasi pertanian? Setidaknya ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah memaksimalkan hasil produksi. Ya, mengelola dan memaksimalkan hasil produksi. Bisa dibayangin ya, kalau misalkan tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan mesin, ya, dikerjakan sendiri oleh manusia misalkan, maka hasil produksinya ini tidak akan optimal, tidak akan maksimal gitu ya. Yang harusnya bisa panen lebih banyak gitu, karena tidak terpanen, akhirnya buahnya menjadi busuk, akhirnya tidak maksimal hasilnya. Yang harusnya bisa menanam dengan waktu yang cepat, dalam luasan yang sangat luas, karena tidak menggunakan mesin, karena tidak menggunakan alat, manual aja, menggunakan manusia, ini akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga hasil produksinya berkurang. Ketika hasil produksinya berkurang, berarti dia tidak mencapai target yang dicanangkan. Sehingga tujuan mekanisasi ini adalah bagaimana nantinya kita mencapai target produksi. Ya, target produksi itu muaranya ada pada panen gitu. Muaranya ada pada panen. Jadi kalau misalkan
tidak menggunakan mekanisasi, maka nanti panennya, hasilnya itu akan berkurang, jadi tidak sesuai dengan target. Tujuan ketiga adalah memaksimalkan fungsi lahan pertanian. Kalau kita di Jawa atau di Banyuwangi ini yang kalian bisa ketahui, lahan kita kan terbatas gitu ya. Kalau lihat di Jawa itu lahan-lahannya itu petani itu ya jarang yang punya lahan hektaran, itu jarang. Tapi kalau di Kalimantan ataupun di Sumatera, itu petani-petani at least minimal dia punya lahan 1 hektar, 2 hektar. Itu minimal. Nah, ini kalau dikerjakan dengan orang saja, ya itu akan membutuhkan waktu yang lama ya. You need more time. Jadi kalau misalkan menggunakan mesin, ya itu lebih efektif. Yang keempat, ini menghindari terjadinya gagal panen. Karena kurangnya jumlah tenaga kerja gitu ya. Di perkebunan terutama, yang dimana di situ sangat padat karya, membutuhkan orang yang banyak. Kalau nggak dibantu dengan mesin, misalkan untuk di perkebunan teh yang harusnya memetik ya, kalau sekarang kan sudah mulai ada mesin pemetik gitu ya, kalau kalian di perkebunan gitu ya, biasanya kan ada yang buruh petik gitu ya. Kalau sekarang ada mesin untuk panen teh, ada mesin untuk panen di hortikultura juga gitu. Ada banyak sekali mesin-mesinnya di-create oleh manusia itu sendiri. Jadi untuk menghindari terjadinya gagal panen. Nah, ini tujuan mekanisasi ada 4. Jadi saya ulang, yang pertama untuk memaksimalkan hasil produksi. Kemudian untuk mencapai target yang telah dicanangkan, memaksimalkan fungsi lahan, dan menghindari terjadinya gagal panen. Nah, ini setidaknya tujuan mekanisasi pertanian itu ini. Nah, ini tadi yang ngomong tentang alat dan mesin. Ini kalau alat itu ya, tadi benar kan, sempat ada yang menyampaikan tadi untuk bahwa alat itu yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu ya, perkakas, tools lah. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau mesin itu ya dia alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Then, what is the difference? Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya yaitu ada pada sistem transmisinya. Alat itu nggak punya dia sistem transmisi. Mesin pasti ada sistem transmisinya. Jadi bisa dipahami ya, apa perbedaan antara alat dan mesin? Alat dia tidak memiliki sistem transmisi, sedangkan mesin dia pasti memiliki sistem transmisi. Kenapa? Mesin itu pasti ada yang digerakkan. Kayak misalkan tadi saya ngomongkan tentang kipas angin, berarti di situ ada sistem transmisinya berupa gear. Motor, ada yang pakai motor matic, ada sistem transmisinya berupa pulley and belt. Misalkan ada mesin lagi yang lebih kompleks, ada menggunakan chain and sprocket. Jadi di situ. Sistem transmisi itu artinya yaitu penyalur tenaga gitu ya. Sistem transmisi itu penyalur tenaga. Dari sumber ini ya, sumber tenaganya. Sumber tenaganya dari mana? Bisa dari mekanik, bisa dari listrik. Dua itu. Mekanik ya bisa bisa juga dari berbahan dasar fuel ya. Fuel itu minyak bumi gitu. Kalau sistem transmisi itu ada 3 tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah gear and gear. Ini minta tolong untuk dipahami dan kalau bisa dicatat. Jadi ada 3 sistem transmisi. Yang pertama adalah gear and gear. Gear sama gear. Yang kedua, sprocket and chain. Sprocket and chain. Chain itu rantai. Sprocket. Yang ketiga, itu adalah belt dan pulley. Belt itu sabuk ya dari karet biasanya, dan pulley. Jadi ada 3. Coba saya minta tolong Firnanda. Ya, Firnanda, ada Firnanda? Halo Firnanda. Gimana tadi Firnanda?
Fernanda, halo Fernanda. Fernanda keluar masuk ini kayaknya sinyalnya bermasalah. Rian Rifki, ada Rian Rifki? Halo Rian. Rian Rifki, ada Rian Rifki? Rian Rifki nggak ada? Oke, nggak ada juga. Ini kalau nggak ada suaranya ini bahaya nih. Cindy, Cindy Keiza, ada Cindy? Ada, Pak. Oke, sebutkan 3 sistem transmisi tadi. Yang pertama itu gear and gear, yang kedua sprocket and chain, dan yang ketiga belt and pulley. Oke. Vialanta. Langsung left ya, panggil langsung left. Ayu Rahmawati. Ada, Pak. Oke, coba sebutkan tadi yang 3. Yang pertama gear and gear, yang kedua sprocket and chain, yang ketiga belt and pulley. Oke. Hisham, ada Hisham? Hisham Al-Atta. Nggak ada orangnya ini. Eva Aprilia ini raise hand lagi ya? Oh, ini yang tadi kayaknya ya. Muhammad Rizky Firman. Ada? Muhammad Rizky Firman. Ini ada orangnya apa enggak sih? Ini kalau online itu begini ya, nggak ngerti ini. Putri Amalia. Iya, Pak. Oke, Putri Amalia, gear and gear. Contohnya seperti apa? Gear sama gear. Tahu nggak? Gear sama gear. Nggak tahu ya? Belum Rian tahu, Rifki. Pak. Gimana Putri? Maaf, belum tahu, Pak. Oke, belum tahu. Nggak apa-apa. Rian Rifki? Ada Rian Rifki? Pak, saya jadi heran ya. Maksudnya kalau di ini gabung tapi nggak ada orangnya. Nur Endang ada Nur Endang? Ada, Pak. Ada. Nur Endang bisa sebutin nggak contohnya kalau sprocket sama chain? Gimana, Pak? Putus-putus. Kalau sprocket sama chain tahu contohnya? Belum tahu. Belum tahu ya. Adinda Diakta? Iya, Pak. Adinda tahu ini belt sama pulley contohnya. Sistem transmisi belt sama pulley. Belum tahu, Pak. Oke, belum tahu ya. Jadi begini. Nah, ini contoh sistem transmisi ya. Yang ini gear dengan gear. Ya, yang sebelah kanan ini gear dengan gear. Jadi sistem transmisi itu seperti ini, gear dengan gear. Kalau yang atas kiri ini sprocket dengan chain. Chain itu artinya rantai. Ya,
chain itu rantai. Jadi kalau di sepeda kalian tuh, sepeda kayu itu, sepeda pancal, itu sprocket itu yang kalian sebutnya gear kayaknya ya. Itu disebut sprocket sebetulnya. Kalau gear itu lebih lebar. Gear itu lebih lebar. Jadi kalau kita nyebutnya yang pipih, gear yang pipih itu disebut dengan sprocket. Sprocket dengan chain, rantai dengan sprocket. Yang ketiga yaitu belt and pulley. Belt itu dari karet biasanya, sabuk ya, belt. Kemudian pulley itu seperti ini, tempatnya belt ini. Jadi digerakkan oleh mesin ini, belt sama pulley. Jadi ini gabungannya. Kalau gear dengan belt jarang, nggak bisa. Chain dengan gear nggak bisa. Jadi bedanya di situ. Jadi ada 3 sistem transmisi yaitu gear dengan gear, ya ini gabungannya. Chain dengan sprocket dan pulley dengan belt. Belt nanti ada macam-macam tuh. Ada yang V-belt, ada yang beltnya itu bergerigi, ada beltnya yang biasa aja gitu ya, ada yang pipih gitu macam-macam. Itu untuk belt. Nah, jadi ini contoh sistem transmisi. Nah, kita ngomongkan kembali untuk alat dan mesin yang digunakan untuk proses produksi di pertanian itu biasanya ada alat dan mesin yang digunakan untuk proses penyiapan dan pengelolaan lahan. Contohnya apa? Gilang Fajar. Kira-kira ya, alat dan mesin apa yang digunakan untuk proses penyiapan dan pengelolaan lahan? Pembajak sawah itu mungkin, Pak. Pembajak sawah, oke. Kemudian juga ada alat di pembenihan, penanaman, oke, saya panggil Emi Firdausyah. Kalau alat pembenihan ini jarang ya, ada gitu, tapi jarang orang lihat. Jadi menggunakan vakum, menggunakan udara, nanti kemudian ngambil, disedot ya di exhaust, di exhaust, kemudian baru di blower. Nah itu di pembenihan. Kalau apa tadi saya panggil Emi ya, Emi Firdausyah ada? Iya Pak. Kalau alat dan mesin penanam contohnya kayak apa? Mesin penanam padi mungkin Pak. Namanya apa itu namanya? Mesin penanam padi, oke. Apa namanya? Transplanter, Pak. Oke, transplanter atau nyebutnya rice paddy transplanter ya. Karena untuk mesin penanam yang lain itu sama-sama transplanter tapi namanya beda nantinya ya. Jadi kalau untuk nanam padi ya rice paddy transplanter gitu. Untuk alat dan mesin pemeliharaan sebutkan nih contohnya. Eva Aprilia. Eva. Iya, Pak. Contohnya alat dan mesin pemeliharaan. Contohnya apa? Kalau mesin pemeliharaan belum tahu, Pak. Taunya contoh mesin pemanenan. Oh, okay. Yuliana. Pemeliharaan tanaman. Contohnya apa? Alat atau mesin pemeliharaan tanaman. Sprayer ya, Pak? Oke, sprayer ya. Bisa sprayer ya. Pemeliharaan dan perlindungan tanaman itu bisa menggunakan sprayer. Kemudian Kerta siapa nih? Kerta ya, Pramu Pak. Siapa ini? Pramugara, Pak. Oh, Pramugara ya. Oke, Kerta. Kalau mesin pemanenan selain mesin pemanen padi, contohnya apa? Kalau untuk alat sendiri itu bisa sabit, Pak. Terus kalau untuk mesin ya ada yang mesin untuk pemanenan sendiri sih. Pertanian kan ada beberapa alat pemetik juga ada. Selain mesin pemanenan padi, biasanya ada mesin panen apa? Kalau yang saya pernah lihat juga Pak, alat pemanenan apa ya? Buah Pak, biasanya buah itu ada juga kayak. Buah apa? Buahnya ada banyak. Jeruk biasanya. Biasanya kadang buah jeruk ada beberapa. Terus mesinnya kalau Pak, panen buah jeruk gimana?
Itu biasanya dicapit terus digoyang gitu Pak mesinnya. Jadinya Oke. buah itu turun dan ditadahi. Terus ada juga Oke, mesin sip. Itu pemanenan buat pakai apa tebu. namanya? Vibrator ya. Pakai Ya, penggetar. vibrator. Cherry Buat tebu itu juga sama prinsipnya. Cherry, apel, jeruk itu dia digoyang. Digoyang, bawahnya itu ada pakai tibar. Nanti gulung sendiri gitu mesinnya. Ya, good. Ini kan alat dan atau mesin yang digunakan untuk proses produksi ya. Jadi produksi itu berhentinya sampai pada pemanenan saja. Jadi ketika sudah dipanen udah selesai. Nah, itu untuk alat atau mesin yang digunakan untuk proses produksi. Ada alat dan mesin yang tadi saya bilang untuk pasca panen. Ada perontok. Kalau perontok saya ingin tahu nih. Perontok padi misalkan, ini namanya Wahyu Aji Saputra. Wahyu. Iya, Pak. Mesin perontok padi namanya apa? Halo Wahyu. Namanya apa? Mesin perontok padi. Gimana Pak? Putus-putus. Mesin perontok padi namanya apa? Wahyu nggak bisa. Wulan Finatul. Iya, Pak. Mesin perontok padi tahu apa namanya? Kalau namanya kurang tahu ya, Pak. Nggak tahu namanya ya. Iya. Tapi pernah lihat ya? Pernah, Pak. Oh, pernah. Pernah ikut ke sawah? Biasanya kalau lewat jalan yang deket-deket sawah gitu kan ada orang yang sedang manen, Pak. Kan biasanya itu pakai alatnya itu. Tapi untuk namanya kurang tahu. Nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak namanya apa? Mesin perontok Saya, padi? Pak. Kalau nggak salah namanya tracer kalau nggak salah. Ya, power tracer ya namanya ya. Nah, kalau alat perontok padi disebut power tracer, kalau alat untuk mengolah dari gabah menjadi beras, namanya apa? Ayo. Mesin yang digunakan untuk mengolah gabah menjadi beras namanya apa? Selepan padi, Pak. Selepan padi. Kalau di rumah gerandong, Pak. Oh, gerandong. Gerandong itu ini ya, putune mak lampir itu. Bukan. Saya coba ingin tahu siapa ya? Yang belum siapa tadi? Rian Rifki Firman. Ada Rian Rifki Firman? Nggak ada ya? Aneh ya. Padahal kan bisa masuk ke sini tapi nggak ada orangnya. Nur Endang ada Nur Endang? Iya, Pak. Nur Endang, apa namanya mesin yang digunakan untuk mengubah gabah menjadi beras, apa namanya? Kalau di sini apa? Kalau di sini itu gerandong, ya itu gerandong itu, Pak. Kawet. Waduh kacau ini. Gerandong itu putune mak lampir itu namanya gerandong. Kalian ada ya Misteri Gunung Berapi itu nama film. Ada yang tahu namanya apa? Saya, Pak. Oke, Adinda. Ya? Mesin rice mill, Pak. Oke, namanya rice milling unit ya. Ya, milling itu apa namanya? Menumbuk ya, menumbuk milling. Jadi kalau di Belanda itu dia numbuk gandum itu dia pakai kincir angin. Makanya Willing Mill ya di situ dulu. Kalau namanya di Belanda sampai sekarang ada yang masih mempertahankan itu Willing Mill.
Namanya itu rice milling unit ya, bukan gerandong. Kalau gerandong itu kan sebutan tahun 2003 pada saat itu. 2003 itu rame-ramenya film namanya film Misteri Gunung Merapi. Diperankan oleh Mak Lampir. Mak Lampir punya cucu namanya Gerandong. Kemudian muncul mesin transportasi dulunya bukan digunakan untuk apa namanya? Untuk transportasi saja. Jadi karena orang Banyuwangi itu punya mesin diesel kemudian dimodif untuk bisa mengangkut pasir, untuk bisa transportasi lah intinya. Nah, nggak tahu kan namanya, orang nyebutnya di Banyuwangi itu karena familiar dengan film itu pada saat itu dan suaranya itu kayak gerandong. Jadi disebutlah alat transportasi itu dengan gerandong. Nah, gerandong itu dimodifikasi kemudian supaya bisa diajak kerja lah intinya. Maka dibuatlah selepan keliling, yaitu disebut dengan rice milling unit keliling tadi. Jadi sebutnya gerandong. Kalau di Trenggalek di daerah selatan itu nyebutnya bukan gerandong, tapi nyebutnya apa? Edet. Ya, karena suaranya detet ya gitu. Jadi disebutnya sebagai edet gitu, kalau di Trenggalek gitu. Nah, apa lagi ya? Ya, jadi kalau misalkan alat dan mesin itu harus sesuai dengan persepsi ya. Namanya kalau misalkan alat bajak ya, untuk alat singkal yaitu plugging kalau di bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalkan kita kan ya sebutnya singkal gitu. Bajak kalau bahasa Indonesianya disebut dengan proses pembajakan gitu. Nanti bajak itu juga ada bajak singkal, memang itu namanya. Ada bajak piring, ada bajak rotari, dan itu pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang alat dan mesin pengolah tanah gitu. Alat dan mesin pengolahan tanah primer, alat dan mesin pengolahan tanah sekunder, itu nanti kita akan bahas itu. Cuman sementara ini untuk pertemuan pertama kita coba untuk membahas nama-namanya dulu seperti apa biar kita sama persepsinya. Nanti ada alat yang digunakan untuk penghalus kopi. Ada juga untuk, kita kan nyebutnya selepan gitu. Yang itu disebut dengan grinder sebetulnya, untuk pencacah, grinder. Nah, disebutnya ya selepan gitu, maupun selepan beras gitu ya, selepan tepung gitu. Nah, itu sebetulnya ada nama-namanya sendiri gitu. Disebut dengan grinder. Ya, penghalus gitu, penghalus. Nanti pencampur ya disebutnya dengan apa? Mixer. Ya. Jadi menggrinder, memixer, nah itu berbeda ini. Nah, nanti ada namanya untuk mesin sortasi itu aja sendiri. Ada mesin untuk pembersih itu ada sendiri. Jadi ada sortasi, ada grading. Nah, itu beda lagi nanti ya. Sortasi dan grading nanti itu kita bahas di penanganan pasca panen. Ya, di penanganan pasca panen itu semester 6 ya, semester 6. Nanti kalian pas kelas 3 nanti dapat di situ. Ada mesin pelayu ini digunakan untuk di perkebunan teh. Biasanya kalau kalian masuk ke pabrik teh, itu kan ada proses pelayuan ya, supaya ada reaksi browning. Ada reaksi browning sehingga nanti ada proses pelayuan namanya. Ada mesin pengering, dryer, ada mesin penggiling, ada mesin penyimpanan. Nah, penggiling tadi rice milling itu, ada milling namanya penggiling. Ada mesin digunakan untuk pengepakan atau pengemasan, packaging dan labeling itu ada sendiri. Nah, ini untuk alat dan mesin untuk pasca panen. Jadi kalau tadi yang produksi ya, itu di on farm-nya biasanya itu ada proses alat-alat ya, mulai rice paddy transplanter, ada kemudian sprayer, ada alat dan mesin proteksi gitu ya, sampai ada alat-alat yang digunakan untuk, atau mesin digunakan untuk proses pemanenan atau harvesting. Nah, itu berbeda alat ya, berbeda alat, berbeda mesin. Nah, di situ, oke. Waktunya sudah habis. Tapi menarik banget nih, kelas 2B tadi udah berupaya untuk menyebutkan, dan juga di daerahnya masing-masing. Kalau kalian daerah, ada yang dari luar Banyuwangi nggak ini? Ada, Pak. Ada, dari mana? Ada. Malang, Pak.
Oh, kalau dari Malang. Kalau di Malang nyebutin gerandong tadi itu apa? Sebenarnya gak ada, Pak, karena saya di kotanya. Oh, di kotanya. Nggak ngerti bahkan ya kalau itu namanya gerandong gitu ya. Belum tahu, Pak. Karena kalau di Malang kan nggak ada yang lewat kota, nggak boleh, nggak diizinin. Iya, Pak. Macet banyak, nanti. Iya, nggak boleh. Karena nggak diizinkan untuk masuk ke kota. Nah, itu ya. Oke, selain dari Malang, dari mana lagi nih yang di luar kota? Surabaya, Pak. Apalagi Surabaya ya. Masuk ke Bundaran Waru nggak mungkin ada ini. Mesin selepan nyampe ke Surabaya. Apalagi nyampe Surabaya mana kamu? Wonokromo, Pak. Wonokromo ya. Nggak ada toh gerandong masuk Wonokromo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, it's very nice untuk pertemuan pertama. It's good impressions. Nanti kalau untuk absensi, sementara saya masih belum pegang, masih diberikan sama Bu Eva untuk absensinya. Nanti kalian bisa absen di channel YouTube saya. Kalian ketikkan aja di komen untuk bisa ngomongkan hadir di yang video yang pertama yang saya share. Itu nanti kalian bisa absen di sana untuk sementara waktu ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. And inilah saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.